Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Bapak Yusri. Bapak Yusri. Bapak Yusri adalah seorang petani. Iya, seorang petani ya. Pak Yusri udah berapa tahun jadi petani? Udah hampir 30 lah. 30 tahun. 30 lah. Selama jadi petani menguntungkan nggak jadi petani, Pak? Kadang-kadang gitu juga, ada enggak gitu. Kalau harga padinya naik, kemungkinan ada untung itu. Nah, tapi kami perlu cuma untuk makan gitu. Menanam padi ini perlu untuk makan, terutama habis itu kebutuhan, kadang-kadang kebutuhan anak sekolah gitu. Nah, kami jual 1 karung kayak itu. Pak, ini sekarang harga beras lagi naik, tapi harga padi gimana, Pak? Harga beras sekarang ini lagi naik. Harga padinya karena panen turun. Kenapa? Menurut Bapak kenapa bisa seperti itu? Kayak mana ya? Kalau kita bilang kayak mana tuh? Seorang pengusaha besar bisa jadi kayak itu, kadang-kadang berarti ada tumpuk padi kayak itu. Berarti kayaknya ada permainan dari pengusaha gitu menurut Bapak. Kemungkinan kayak itu. Pak, kan? Menurut Bapak sebagai seorang petani ini nggak sebanding nggak dengan pengeluaran dengan penghasilan Bapak selama ini? Kalau ini mungkin imbang gitu. Karena harga pupuk agak tinggi sedikit, pemotongan kayak itu juga, kan? Apa kayak mana? Untung nggak? Banyak untungnya nggak tahun? Kalau tahun ini pas-pasan kayak gitu. Sering rugi nggak, Pak? Ada banyak yang rugi, imbang yang banyak keuntungan gitu. Biasanya rugi karena apa? Karena kadang-kadang banjir kayak itu. Kemudian faktor lain yang membuat jadi rugi apa biasanya? Biasanya apa tuh? Kalau nggak apa tuh putih-putih kayak itu apa tuh? Hama. Bukan hama, apa tuh? Angin hama ada juga gitu. Kalau harga pupuk gimana, Pak? Harga pupuk agak kalau kami petani ini agak tinggi sedikit. Artinya modalnya dengan keuntungannya jauh beda nggak? Jauh lah, jauh. Lebih banyak mana? Untung atau lebih banyak pengeluaran? Lebih banyak pengeluaran kalau kita bandingkan. Karena kami ini perlu untuk makan, haruslah kami walaupun mahal sedikit tuh, kan? Kalau harapan Bapak ke pemerintah apa, Pak? Kira-kira supaya petani sejahtera, apa supaya supaya hidupnya baik, apa kira-kira harapan Bapak ke pemerintah? Kalau harapan saya ke pemerintah itu harga pupuk, terutama harga pupuknya harus diturunin sedikit. Habis itu pajak yang paling tinggi, pajak pemotongan padi kayak itu dengan harga sampai tinggi-tinggi kayak itu. Kadang-kadang ada sepeta itu sampai 500 tuh dengan kayak itu. Berarti biaya produksinya terlalu tinggi, Pak, ya? Tinggi, ya. Sementara harga gabah malah nggak naik. Malah turun bukan naik. Waktu ini pas waktu panen ini banyak turun. Oh, gabah malah turun ya? Dari harga 8.000 sampai 6.000 gitu. Padahal beras lagi tinggi loh, Pak, harganya. Beras tambah tinggi lah. Ini beras lagi naik harganya, tapi kenapa petani malah justru nggak sejahtera ini? Kenapa seperti itu? Ya itulah ya, kayak mana kita bilang. Karena kami petani ini kan nggak pergi kemana-mana gitu. Mana tahu cuma sedikit-sedikit gitu. Yang pasti kita cuma tahu bekerja. Kalau masalah harga kita malah nggak tahu, Pak, ya. Ya. Kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Yusri. Terima kasih. Para petani padi di beberapa kecamatan di Batubara mulai memasuki masa panen. Namun panen padi di tengah lonjakan harga beras tidak serta-merta menjadi kabar gembira bagi para petani karena harga gabah tidak mengalami kenaikan signifikan. Salah seorang petani, Hasan, mengatakan gabah siap panen di tingkat petani saat ini dihargai Rp6.200 per kilogram dari sebelumnya Rp6.100 atau hanya naik Rp100 saja.
Harga gabah di tingkat petani ini berbanding terbalik dengan harga beras di pasar yang terus merangkak naik. Beras kualitas medium misalnya saat ini sudah dijual seharga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kan terakhir itu berita, ini saya kutip ya, dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menganggarkan dana senilai 966 juta untuk setiap satu unit mobil listrik PNS, Kang. Itu nyaris 1 miliar. Nyaris 1 miliar untuk satu mobil listrik. Satu mobil listrik buat PNS. PNS. Nah, ada kalinya nggak itu, kali berapa nah jumlah itu PNS? dia. Oh gila banget. Terus kategori PNS apa yang dapat mobil kan gitu iya, kan? iya. Terus motor itu malah 28 juta, Kang. 28 juta jumlahnya. Rupiah per unit. Oh, motor. Subsidinya Subsidi. 28 juta rupiah per unit. Ah, yang bener ya, agak bingung juga Iya, saya. iya, Tapi iya. ini berita loh, Kang. Media mainstream lagi. Iya, CNN. itu. Nah, alokasi ini kan diatur di peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Iya, iya. Nah, harga mobil listrik itu kan untuk pejabat, ini rinciannya, Kang. Oke. Harga mobil listrik untuk pejabat eselon 1 966 juta. Eselon 1. Ya kan? Nah, untuk eselon 2, Kang, 746 juta. Itu belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya. Oke. Luar biasa ini. Itu gambaran awal. Nah, untuk pengadaan motor listrik itu 28 juta per unit. Sementara untuk kendaraan listrik operasional kantor dipatok 430 juta per unit. Maksud saya, ini kan luar biasa, pantesan ramai diperbincangkan. Ada pro, ada kontra, kan begitu. Pertanyaannya, terlebih juga siapa? Aduh, saya kok lupa ya. Luhut Luhut merespon itu, ya kan? Terus Rahmat Gobel malah mempertanyakan, ini mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas, subsidi mobil listrik, motor listrik, atau subsidi untuk petani. Ya. Gitu loh, Kang. Itu yang saya mau bahas ini sekarang ini, Kang. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Memang ngeri sekali ya. Ini kok pemerintah seperti yang tidak punya skala prioritas. Saya jadi ingat ini aja, yang kejadian berapa pekan sebelumnya tentang bagaimana persoalan jalan antar provinsi itu ternyata banyak sekali yang rusak, bolong-bolong, sangat tidak layak untuk dilewatin. Dan kemudian setelah kejadian yang di Lampung itu, Kang, kan itu bicaranya Pak Presiden tuh oke, kalau Lampung tidak sanggup biar kami yang ambil alih. Nah, ternyata satu hari kemudian para pengamat dan pemerhati yang tahu persis persoalan itu bilang, loh itu memang tugasnya pusat. Karena jalan nasional ya? Jalan nasional. Ini luar biasa gimmicknya. Artinya itu sudah jadi tugasnya pusat, tapi seolah-olah jadi pahlawan gitu. Nah, itu. Kemudian sekarang subsidi. Ini sepertinya seolah-olah seperti yang benar, seperti yang keren itu. Bagaimana Indonesia menjadi bagian dari arus global internasional untuk membuat emisi karbonnya minim, bahkan nol katanya. Membuat mobil listrik, motor listrik dan seterusnya. Dan disubsidi oleh pemerintah karena Luhut yang bilang ya, karena semua negara juga sama begitu. Nah kan persoalannya adalah bagaimana ketika kita melihat pembuatan mobil listrik itu, terutama baterai segala macam, itu masih menggunakan BBM gitu. Dan emisi karbonnya luar biasa besar gitu. Jadi percuma sebetulnya, kecuali di hulunya dibereskan. Pembuatan mobilnya dibuat menjadi jauh lebih kecil nilai emisi karbonnya. Itu satu. Yang kedua, tadi ya, limbungnya pemerintah melihat skala prioritas kita. Karena hari ini petani sedang dalam kondisi yang terpuruk.
Ya. Ketika masa panen ternyata harga gabahnya kecil, turun karena kualitasnya bahkan tidak masuk pada kriteria Bulog. Akhirnya menjadi tidak bisa diperjualbelikan dengan harga yang semestinya. Ya. Sekarang mau musim tanam, pupuknya mahal. Nah, itu dia. Udah mahal, sulit didapat. Itu dia. Ini kan mestinya menjadi fokus perhatian kita. Mobil listrik siapa sih yang menikmati? Kang Ijo, saya yakin nggak akan bisa beli mobil listrik. Waduh. Kalau motor Kang, listrik mungkin lah ya. Orang harga. Saya menjamin nggak akan beli mobil listrik, Iya. nggak kebeli maksudnya. Iya. Sekarang disubsidi berapa Kang? 80 juta ya? Iya. Harga mobilnya anggaplah tadi Yang 1 paling miliar. iya, Tadi hampir 1 miliar. Bicara subsidi PNS Iya. itu 800 enggak, kalau 1 miliar kurangin 80 juta 900-an. 900-an. Anger we mahal. Siapa yang mau beli? Padahal tapi yang menarik gini Kang. Inden motor listrik, mobil listrik hari ini panjang banget. Demand-nya tinggi banget. Artinya keberminatan orang terhadap mobil listrik, motor listrik itu sudah tinggi bahkan sebelum disubsidi. Artinya apa? Ya nggak perlu disubsidi. Mereka nggak perlu disubsidi, mereka udah kaya, sudah antri panjang bahkan sebelum ada kebijakan disubsidi. Tambah lagi subsidi. Yeah. Kan ngeri. Padahal di sisi lain ya, tadi Rahmat Gobel bilang, ini petani kita betul-betul memprihatinkan gitu. Jadi apa ya? Paling kalau rakyat kayak kita mah bisanya sedih gitu. Nah, tapi itu. mudah-mudahan kalau ini didengar, ini diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di DPR, ya mereka akan lebih punya kuasa untuk menekan pemerintah. Nah, itu dia Kang. Kalau meminjam definisi dari subsidi itu sendiri kan sebenarnya untuk pemerataan. Ya kan? Instrumen kebijakan keuangan lah ya yang dari pemerintah untuk menjaga pemerataan Ya. Ekonomi, pembangunan. Ya. Artinya sekarang ini pertanyaannya sebenarnya ini subsidi atau bukan sih kalau mengacu pada definisi subsidi itu sendiri kan begitu? Betul. Secara definisi sudah clear, sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan itu menjadi berkembang di masyarakat, sebetulnya ini subsidi atau ini mensubsidi rakyat kita yang sedang membutuhkan subsidi, Ya. ataukah sedang memberikan keleluasaan, keuntungan yang besar untuk para produsen mobil listrik, motor listrik. Nah, itu dia. Karena ini seperti kita ketahui bersama, ya ini sudah terbuka, bukan lagi hal yang ditutup-tutupi, semuanya sudah tahu. Bahkan ketua asosiasi ya semacam gitulah ya, ketua asosiasi perusahaan motor mobil listrik itu dipimpin oleh Pak Muldoko, KSP, Lingkar Istana. Kemudian Pak Muldoko pula yang punya saham besar di perusahaan pembuatan mobil listrik. Luhut punya saham besar di pabrik motor listrik. Kok gimana kita responnya gitu? Ini kan luar biasa. Jangan-jangan ini akan kejadian seperti PCR kemarin, yang rupanya juga diproduksi, dibisniskan oleh lingkar itu juga gitu. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah dagelan yang tidak lucu gitu Kang.